Bacaan dari Kitab Kejadian. Sarah hidup sampai 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Maka matilah Sarah di Kiryat Arba, yakni Hebron di tanah Kanaan. Lalu datanglah Abraham untuk meratapi dan menangisi Sarah. Sesudah itu, Abraham bangkit dari depan mayat istrinya, lalu berkata kepada Bani Hem, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berilah aku milik kubur di tengah-tengahmu, supaya aku dapat menguburkan istriku yang telah meninggal itu." Kemudian Abraham menguburkan Sarah, istrinya, di dalam gua di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre, yakni Hebron di tanah Kanaan. Abraham telah menjadi tua dan lanjut umurnya, dan Tuhan telah memberkati dia dalam segala hal. Lalu Abraham berkata kepada hambanya yang paling tua, yang menjadi kepala segala miliknya, "Letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah langit dan bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil seorang istri untuk anakku dari antara perempuan Kanaan tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu hamba itu berkata kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak mau ikut aku kembali ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu kembali ke negeri tempat engkau keluar dahulu?" Abraham berkata kepadanya, "Jagalah, supaya engkau jangan membawa anakku kembali ke sana. Tuhan Allah langit yang telah membawa aku keluar dari rumah ayahku dan dari negeriku, dan yang telah bersabda serta bersumpah kepadaku, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Dialah yang mengutus malaikatnya mendahului engkau, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri bagi anakku dari sana. Jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka engkau bebas dari sumpahmu itu. Hanya jangan bawa anakku kembali ke sana." Sementara itu, Ishak baru saja datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Ketika menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia mengangkat matanya dan melihat tampaklah unta-unta datang. Ribka juga mengangkat matanya, dan ketika ia melihat Ishak, segera ia turun dari untanya, lalu berkata kepada hamba itu, "Siapakah orang itu yang berjalan di padang menemui kita?" Hamba itu menjawab, "Itulah tuanku." Maka Ribka mengambil kerudungnya, lalu menyelubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya. Ia mengambil Ribka menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikianlah ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikianlah sabda Tuhan.